Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MT dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MT Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik Atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan menemani atau memandu acara ini. Sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu nih sama peserta yang sudah hadir di studio. Kita kenalan dari tim A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di tim A ada siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, umur 9 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti, umur saya 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onit, umur 10 tahun. Umur 10. Jadi di tim A ada nasirat-nasirat nih. Ada Onit, Siti, dan Mutia. Gimana hari ini, siap? Siap. Tetap semangat kan? Kita ke tim B, kita kenalan sama tim B. Wah, muka-muka baru di tim B nih. Kayaknya masih tegang, masih gugup. Gak apa-apa, tetap santai aja ya. Di tim B ada siapa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talha, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Narendra, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Edward, umur saya 11 tahun. 11 tahun. Jadi di tim B ada tim Atfal, ada Talha, Narendra, dan Edward. Gimana hari ini, udah siap? Siap. Semangat kan? Semangat. Semangat. Oke, adik-adik, sebelum main, kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Oke? Nah, adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah adik-adik, itu tadi peraturan mainnya. Gimana? Udah pada ngerti kan? Tim A udah siap? Tim B? Oke, kita akan mulai ke tim A. Tim A dulu nih. Pertanyaan pertama di babak pertama untuk tim A. Pertanyaannya, apa nama surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa Lailatul Qadar? A. Al-Lail, B. Al-Qadar, C. Asy-Syam, atau D. Al-Falaq? B. Al-Qadar. B. Al-Qadar. Gimana Mutia? Kunci jawaban, Siti? Onit? Kita kunci jawabannya. Tim A jawabnya B. Al-Qadar. Jawabannya benar. B. Al-Qadar. 10 poin
untuk tim A. Gak apa-apa tim B. Selanjutnya pertanyaan untuk tim B. Diperhatikan baik-baik soalnya tim B. Oke. Oke. Dalam Al-Quran, kakak ulangi. Dalam Al-Quran terbitan jemaat, berapa jumlah ayat dalam surah Al-Qadar? A. 6 ayat, B. 7 ayat, C. 8 ayat, atau D. 9 ayat. A. 6 ayat. A. 6 ayat. Oke, kita cek jawabannya. Gimana Edward? Ya. Narendra? Kita cek jawabannya. A. 6 ayat. Jawabannya benar. A. 6 ayat. 10 poin untuk tim B. Tos dong. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sudah berhasil dijawab oleh kedua tim. Sekarang pertanyaan kedua untuk tim A. Pertanyaan kedua. Apa lanjutan dari cuplikan ayat kedua dari surah Al-Qadar berikut? Inna anzalnahu fi ... A. Kama Lailatul Qadar, B. Lailatul Qadar, C. Khairum min alfi sahrin, atau D. Min kulli amrin. B. Lailatul Qadar. B. Lailatul Qadar. Gimana Siti? Oke, Onit. Kita cek jawabannya apakah benar B. Lailatul Qadar. Jawabannya benar. B. Lailatul Qadar. 10 poin untuk tim A. Untuk tim B, pertanyaan terakhir untuk kalian di babak pertama. Jika berhasil menjawab, maka akan menyamakan skor tim A. Tapi jika tidak berhasil, maka pertanyaan akan dilempar ke tim A. Oke? Pertanyaan terakhir untuk tim B. Apa bunyi dari ayat ketiga surah Al-Qadar? A. Bismillahirrahmanirrahim. B. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. C. Wa ma adraka ma lailatul qadr. D. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin. Jawabannya? D. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Oke. Kakak mau kunci nih jawabannya. Gimana? Yakin? Tadi ingat pertanyaan awal? Masih berkaitan dengan Al-Qadar dan tadi dibacakan surahnya? Pakai bismillah gak? Bismillahnya Hah? itu. Kakak nggak tahu di sini nggak ada penjelasannya pakai bismillah. Cuman apa bunyi dari ayat ketiga surah Al-Baqarah? Masih berkaitan sama pertanyaan sebelum-sebelumnya. Kunci. Dikunci aja jawabannya. Kita cek jawabannya. Jawabannya tadi apa? C ya? D. Lailatul Qadri khair. Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim A. Tim A sudah mempersiapkan jawaban? Mutia pas ini. Jawabannya? Kakaknya katanya, Siti. Jawaban apa? C. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jawabannya benar. C. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 5 poin untuk tim A. Jadi di pertanyaannya sudah diurutin dari bismillah 2, 3. Jadi pertanyaan masih nyambung dari tadi kalian jawab 6 ayat dengan bismillah, dihitung dari situ ayat ketiganya. Oke, gak apa-apa. Masih ada babak rebutan bernilai 20 poin.
Jika kalian bisa langsung jawab, maka akan nilainya 30 poin dan langsung menang di babak untuk episode kali ini. Oke, siap? Gak apa-apa, tetap semangat ya? Siap. Oke, tim A tetap semangat juga. Ada babak rebutan. Kita masuk ke babak rebutan yang bernilai 20 poin. Peraturannya masih sama. Soal akan dibacakan terlebih dahulu, baru kalian boleh mencet bel. Jika bel dipencet sebelum soal selesai dibacakan, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Oke, udah siap? Siap. Tim A, tes dulu belnya. Tim B. Oke. Semua orang bisa memencet bel. Baik Mutia, Siti, Onit, dan Talha, Narendra, Edward bisa mencet bel. Enggak mesti satu orang. Siapa yang tahu jawabannya bisa langsung mencet bel. Oke? Kita masuk ke babak rebutan. Bismillah. Oke. Masih berkenan dengan surah Al-Qadar. Apa arti dari Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin? A. Lailatul Qadar lebih baik dari malam-malam lainnya. B. Lailatul Qadar lebih baik dari seumur hidup manusia. C. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Atau D. Lailatul Qadar lebih baik dari 100 tahun. Tim A. Tanpa ada perlawanan dari tim B yang memencet bel, silakan tim A. Jika kalian tahu jawabannya, langsung dijawab. Tapi tim B, siap-siap. Lemparan pertanyaan dari tim A jika salah. Oke? Siapkan jawabannya. Oke, tim A, silakan dijawab. C. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jawaban dari tim A adalah C. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita cek jawabannya apakah benar. Tapi tim B siap-siap menerima lemparan pertanyaan dari tim A. Oke? Kita cek dulu nih. Gimana yang lain? Mutia dikunci. Onit. Oke. Kita kunci jawabannya. Tim A menjawab C. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jawabannya benar. C. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 20 poin untuk tim A. Dan masih 10 untuk tim B. Tapi nggak apa-apa. Tim A, tim B, baik tim A dan tim B. Sebelum kakak menutup acara ini, adik-adik tahu nggak sih apa itu Lailatul Qadar? Terus kenapa ya kok dibilang lebih dari 1000 bulan? Biar tahu, yuk kita tanya ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah pertanyaannya. Adik-adik pasti ingat ya bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW berkenaan tentang Lailatul Qadar ini. Kata Nabi SAW ya, bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Ya. Nah, sebetulnya Lailatul Qadar ini akan menjadi sesuatu pembahasan yang sangat menarik ya kalau di zaman Nabi waktu akan dijelaskan mengenai Lailatul Qadar. Tapi karena ada satu peristiwa sehingga Nabi SAW tidak menjelaskannya. Hanya menyebutkan kapan ya Lailatul Qadar itu dapat dicari oleh umat beliau yang melaksanakan atau mengisi ibadah Ramadan, ya mengisi puasa ya dengan sebaik-baiknya. Nasihat Nabi hanya itu ya, cari di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Nabi tidak menjelaskan bentuknya seperti apa, ya, yang lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, inilah yang banyak orang akhirnya saling atau memiliki pemahaman atau anggapan yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan tentang suasananya, gitu kan, macam-macam. Nah, lalu dalam hal ini adik-adik, mungkin untuk adik-adik ini terlalu terlalu berat ya, terlalu tinggi. Tapi akan saya jelaskan untuk orang tua kita ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya, ataupun kakak-kakak yang sudah dewasa.
sesuai dengan nasihat Nabi supaya kita dapat mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ya. Nah, kalau secara kata Lailatul Qadar itu apa sih? Lail itu artinya kan malam. Ya. Lailah itu artinya malam. Qadar ini ada banyak arti ya deh kalau kita melihat secara kamus ya. Qadar itu artinya juga ketetapan, ya, ketentuan, artinya juga nilai, derajat, banyak. Bahkan juga artinya juga mulia gitu ya. Nah, jadi Lailatul Qadar ini akan kalau diterjemahkan secara bahasa akan memiliki banyak arti. Ya. Bisa jadi malam kemuliaan, ya, bisa jadi malam ketetapan. Ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Nah, di situ akan menjadi pembahasan yang lebar. Ya. Nah, baik, berikutnya kalau menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat mulia? Ya. Nah, ini adik-adik yang harus kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih serius. Nah, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya di dalam surat Al-Qadar berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hattamat lail fajr. Nah, adik-adik kalau kita bertanya apa sih yang menjadi yang membuat Lailatul Qadar itu menjadi malam yang penuh kemuliaan, ya. Nah, kalau kita melihat ayatnya ini, karena tanazzalul malaikatu warruh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian. Karena di dalamnya ya, Allah Ta'ala memerintahkan ya, para malaikat itu atau malaikat itu untuk turun, mendatangi, mendekati orang-orang yang memiliki kedekatan istimewa dengan Allah Ta'ala. Jadi kenapa jadi sangat istimewa Lailatul Qadar itu? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Kalau bicara tentang ruh, ya, di dalam tafsir kita dijelaskan ruh ini banyak artinya. Ya. Ruh ini bisa jadi tanda kedekatan seseorang dengan Allah Ta'ala, misalkan dalam bentuk ilhamkah, dalam bentuk wahyukah kepada dirinya, ya, macam-macam. Ya, jadi ini adalah tanda kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruh juga artinya bisa jadi semangat. Ya, artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia pasti akan lebih bersemangat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sudah mendapatkan bukti atau tanda kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memperlihatkan eksistensinya, bukti kedekatannya dengan hambanya tersebut. Sehingga selepas Ramadan itu, orang itu menjadi lebih bersemangat lagi dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang membuat Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat mulia. Ya. Bagi orang-orang yang mendapatkan bukti kedekatan dengan Allah Ta'ala, mereka akan tambah bersemangat. Lalu di dalam surat lain, di dalam surat Ad-Dukhan, kalau saya sudah coba cari referensinya, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 5-6 dengan bismillah itu, dan dihubungkan dengan surat Al-Qadar tadi, ya, berkenaan dengan amr. Ya. Amr di sini apa? Amr di sini adalah kalau kita lihat di dalam surat Ad-Dukhan ini adalah amr yang berkenaan dengan perkara atau urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusannya. Ya, amr ini. Ya. Jadi Lailatul Qadar juga maknanya adalah adik-adik, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menurunkan utusannya ke dunia ini, itulah Lailatul Qadar. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amron min indina
inna kunna mursilin. Ya. Nah, di sini amron ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, ya, dan menurunkan bimbingannya kepada orang tersebut, kepada utusan Allah Ta'ala tersebut. Ya. Makanya di dalam tafsir kita dijelaskan bahwa salah satu bentuk Lailatul Qadar itu adalah diutusnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, ya, sebagai nabi dan rasulnya, ya. Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang pertama, ya, bentuknya adalah ketika Allah Ta'ala mengutus utusannya ke dunia ini. Ya. Di dalam surat Ad-Dukhan di sini diakhiri dengan firman inna kunna mursilin. Ya. Bahwa sesungguhnya kamilah yang mengutus utusannya. Jadi bentuk Lailatul Qadar yang pertama adalah diutusnya seseorang ke dunia ini oleh Allah Ta'ala sebagai nabi ataupun sebagai rasul. Nah, dengan bimbingan Allah Ta'ala melalui wahyunya, melalui firmannya, dia membimbing manusia. Orang-orang yang mengimani utusan Allah Ta'ala itu, mereka itulah orang yang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan Ramadan, orang-orang yang mendapatkan bukti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Dengan berbagai bentuk, ya. Yang mana di dalamnya tanazzalul malaikatu warruh, ya. Itu pun dalam bentuk lain Lailatul Qadarnya, orang-orang itu mendapatkan Lailatul Qadar artinya. Ya. Yang mana setelah itu dia akan menjadi lebih semangat di dalam beragama, di dalam menjalani kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Kalau kita hitung ya 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 70 tahunan ya. Yang mana itu adalah usia manusia pada umumnya. Nah, pada umumnya kalau kita rata-rata katakanlah seperti itu. Ya. Nah, kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Karena orang yang menerima Lailatul Qadar, baik itu bentuknya adalah mengimani utusan Allah Ta'ala yang datang ke dunia ini, ataupun mereka yang mendapatkan bukti kedekatan dengan Allah Ta'ala, dibandingkan dengan orang yang umurnya 70 tahun, tapi dia tidak mengimani utusan Allah Ta'ala, tidak mendapatkan bukti kedekatan dengan Allah Ta'ala, maka orang yang menerima bukti kedekatan dan mengimani utusan Allah Ta'ala itu lebih baik daripada orang yang punya umur 70 tahun ya, tapi tidak mendapatkan itu gitu. Nah, inilah secara sederhana yang bisa kita pahami. Kenapa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Baik adik-adik, ini pembahasannya memang terlalu serius ya untuk adik-adik. Saya pikir ini terlalu berat ya. Tapi mudah-mudahan coba dengarkan, nanti sedikit banyak dipahami, ya mudah-mudahan nanti lama-lama jadi lebih paham. Baik, Kak Fadli, itu saja penjelasan saya berkenaan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Fadli ya. Baik, saya cukupkan, jazakumullah. Nah adik-adik, itulah tadi penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dimengerti adik-adik. Oke? Karena sudah di penghujung acara, kakak akan bacakan skor akhir dari episode kali ini. Tim A 45 poin dan tim B 10 poin. Jadi untuk pemenang pada episode kali ini adalah tim A. Yeay, mubarak untuk tim A. Dan untuk tim B, jangan sedih ya. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Ya. Oke, tos dulu. Semangat. Oke, gak apa-apa. Biar lebih rileks. Oke. Nah, adik-adik tersayang, pemirsa MT dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa ya untuk menonton program MTA lainnya hanya di MTA dan menyaksikan live khutbah huzur juga hanya di MTA. Terima kasih banyak untuk Pak Bilal, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah hadir di studio, terima kasih banyak untuk kru MTA yang sudah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.